Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'al batila batila warzuqna ijtinabah. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul 'azim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda dzikril awliya tanzilur rahmat. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita pada malam hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kegiatan rutin kita, yaitu pengajian sekaligus pembacaan maulid serta zikir dan tahlil, yang mana ini adalah satu rutinitas kita setiap satu pekan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa hadir. Pun pula yang tak kalah pentingnya adalah waktu, sempat meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini. Karena berapa banyak daripada kalangan kita yang tidak sempat untuk duduk pada malam hari ini. Oleh lantaran apa? Lantaran banyaknya kesibukan, lantaran adanya halang rintang yang menjadikan tidak kumpul di tengah-tengah kita. Apapun alasannya itu adalah cara Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk tidak bisa dihadirkan di tengah-tengah majlis mulia ini. Maka sangat beruntung bagi kita yang diistiqomahkan dan ditolong oleh Allah, dibantu bisa hadir dalam kegiatan yang seperti ini. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membantu kita dan memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita terus diberikan kekuatan dan siap meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan yang positif ini. Salawat beserta salam marilah kita aturkan senantiasa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada malam hari ini pengajian kita sekaligus kita memperingati haul daripada Guru Syarwani Abdan Bangil, atau yang kita kenal dengan sebutan Guru Bangil. Memberi takutan, usia meledak, ingat ada. Dan kita nukar yang 150 juta. Amin. Jadi ada mendenging lagi telinga, nyaman didengar. Denging ya Allah. Anak kadrihi masih lah, mudahan kita kau menukar. Nah, barangnya siapa yang nukarkan? Yang penting tertukar. Sahibnya itu kan itu masalah kita nukar atau orang kan nukar, yang penting tertukar. Nah, iya kan? Kalau hitungannya buat kita kan berkumpul yang dana barangnya 1000 orang enggak? Nukar bulan. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun.
Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ketahuilah bahwasanya para kekasih Allah itu, para aulia Allah, la khaufun alaihim, sungguh tidak ada ketakutan bagi mereka, tidak ada gentar pada sesuatu apa yang akan terjadi dan akan yang terjadi akan datang. Semuanya bagi mereka para wali-wali Allah itu tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan. Bagi mereka adalah busyra, al-busyra, kabar kegembiraan. Maka mudah-mudahan pada malam hari ini kita membicarakan atau membacakan riwayat hidup dari para salaf, dari satu daripada sekian banyaknya waliullah. Mudah-mudahan tatkala kita menceritakan atau membacakan riwayat hidup orang soleh tersebut, maka diturunkan rahmat di tengah-tengah kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi Tuan Guru Muhammad Syarwani Abdan itu adalah nama yang diberikan oleh orang tua beliau sejak beliau kecil. Jadi amun abah guru itu kan ada nama halusnya, nama kecilnya Busyairi, ya kan? Setelah itu dirubah menjadi Muhammad Zaini. Ada sini Muhammad Syarwani, itu mulai dari halusnya. Jadi kada diganti-ganti. Jadi dikenal dengan Syarwani Abdan karena Abah Sidin ngarannya Abdan. Beliau lahir di Kampung Melayu Ilir, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Yang mana beliau dilahirkan pada tahun 1913 Masehi. Ada yang meriwayatkan 1915 kelahiran Sidin. Yang mana bertepatan dengan tanggal bertepatan dengan tahun 1334 Hijriah. Daripada pasangan Muhammad Abdan dan Hajjah Halimatus Sa'diyah, yang mana keduanya ini, ayah Abah Sidin ini masih terkait keluarga dengan salah seorang tokoh ulama besar dari Kalimantan Selatan, yaitu Syekh Maulana Arsyad Al-Banjari. Jadi beliau ini juriat yang ke-6 daripada Syekh Maulana Arsyad Al-Banjari. Maka disisahkan atau diceritakan sejak kecil beliau mempunyai keinginan yang sangat kuat di dalam menuntut ilmu. Artinya himmahnya menuntut ilmu itu sudah tertanam, sudah ada mulai dari sejak kecilnya. Jadi orang sudah hobi, orang tuh hobi main bola, umpama lah, ini contoh. Hobi main bola mulai halus. Nah, karena Tuhannya rutin aja pelatihan itu, apalagi pelatihnya ada. Nah, maka akan menjadi ahli pemain bola. Biar kada pintar aja, yang lain jadi duit. Umpama tuh main poli, kada pintar gitu aja, main songketan kada bisa, main kelekeran kada bisa, main gelang gatah kada bisa, lompat tali kada bisa, tapi main poli harap. Oh, samping dia cabangnya tadi, tapi ahli. Maka harapnya jadi usaha, jadi penghasilan. Nah, begitu pula Syarwani Abdan kecil, beliau tertanam di lubuk hati beliau kecintaan, kelobaan di dalam menuntut ilmu ini. Jadi sejak kecil beliau sudah menimba ilmu di pondok pesantren Darussalam, yang mana pada waktu itu diasuh langsung oleh paman beliau sendiri, yaitu Datuk Kashful Anwar bin Haji Ismail, atau yang lebih lengkapnya Kiai Haji Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail, yang mana beliau adalah paman daripada Kiai Syarwani Abdan Bani.
Maka sementara itu Syekh Muhammad Kashful Anwar, beliau adalah seorang ulama yang dikenal luas sebagai orang yang sangat alim, dan bahkan oleh guru kita, guru sekumpul atau Tuan Guru Muhammad Zaini Martapura, menyebutkan Datuk Kashful ini, beliau adalah seorang mujaddid. Selain ia juga belajar kepada guru-guru yang lain selain pada Paman Sidin tadi. Artinya mulai dari Martapura masih halus sudah ketemu dengan ulama-ulama yang luar biasa. Paman Sidin ini, ujar Abah Guru Kashful ini, apabila mata Sidin sudah cagat melihat ke atas langit, apapun yang keluar dari mulut Sidin, mohon ada terbawa catat atau diingat, karena itu langsung dari Rasulullah. Ilmu luar biasa. Jadi memutiki aja itu kan hebatnya ulama-ulama kita bahari lah. Maka ulama-ulama yang kali itu tuh yang sudah mempunyai pangkat mursyid naranya, bisa membimbing murid sampai kepada jalurnya menuju Allah tadi, atau wasil ilallah. Orang-orang yang seperti inilah banyak hitungannya golongan ulama-ulama ini yang ahli syariat, ahli pander. Ada hitungannya yang ahli hakikat, kaum membimbing. Ada yang makrifat, memang langsung daripada Allah yang mendidiknya. Nah, orang-orang yang seperti ini yang jarang sudah kita perdapati. Mun ada tuh, biar jauh datangi, acak, titik, umpati. Ada ini kita tinggal mengenang daripada pesan-pesan dan petuah-petuah daripada salah seorang ulama termasyhur di zaman kita, yaitu Abah Guru Sekumpul. Nah, maka untung orang yang ketemu dengan Sidin, apalagi selain tempat pengajian langsung atau umum, nah ada sempat mengambil pelisanan atau pelidahan Sidin langsung, atau yang peripat atau belajar itu sangat luar biasa. Dan diantaranya guru beliau belajar di masa itu adalah Tuan Guru Muhammad Toha dari Dalam Pagar. Dan diantaranya lagi Tuan Guru Ismail Ibrahim Khatib, serta beberapa Tuan Guru lainnya pada usia beliau masih sangat muda. Artinya masih muda, masih anum. Dan pada sekitar umur 16 tahun perkiraan. Nah, berarti sudah mulai balik ini kan. Nah, maka beliau melanjutkan pembelajaran beliau atau pendidikan beliau menuju ke Pulau Jawa, yang mana beliau bermukim di kota Bangil, yang mana dengan maksud memperdalam ilmu agama Islam di sana. Jadi ke Jawa Sidin, padahal umur ini rahatan lelincahannya jalan anak-anak tuh, rahatan memiangannya umur 15-16 nih jalan binian hanya merabung bener aja orang rahatan memiangannya tuh bang, antar ke Jawa sana bisa hilang sampai ke Jakarta. Untungnya wayah ini diantar ke pondok, pagarnya tinggi-tinggi, ada satpamnya pulang. Bila buka tangkapnya, dimasuk pengasuhan santri, pukul orang, kada wani. Amun dulu man ada pagar. Anak sekolah hitungannya dulu disuruh mengarit dulu oleh perguruan, suruh menimba banyu dulu hitungannya subuh, sebelum subuh bangun sudah. Ini umur sekitar 15-16 tahun beliau pergi ke Pulau Jawa. Untuk apa? Untuk memperdalam ilmu agama. Yang mana jauh sebelumnya orang tua beliau sendiri, yaitu Abdan tadi, Haji Muhammadan, beliau sudah bermukim di Bangil, yang mana abah beliau ini adalah seorang pedagang intan. Di antaranya yang menjadi daripada guru-guru beliau di tanah Jawa, yaitu Kiai Muhammad Syarwani Abdan selama beliau di Jawa, yaitu Kiai Haji Muhdar yang berada di Gundang Bangil.
Yang kedua Kiai Abu Hasan yang berada di daerah Wetan Alun-Alun Bangil. Yang ketiga Kiai Bajuri yang berada di kota Bangil. Yang keempat Kiai Haji Ahmad Jupri yang berada di kota Pasuruan, serta beberapa lain banyak ulama yang didatangi beliau. Saat beliau daripada umur belia itu, maka Kiai Kashful Anwar paman beliau itu membawa pergi ke kota Mekah. Selain daripada Syarwani Abdan kecil, juga beliau Tuan Guru Kashful Anwar itu paman beliau itu membawa sepupu beliau, yaitu Kiai Haji Muhammad Syahrani Arif, yang mana kelak kemudian hari beliau dikenal sebagai salah seorang tokoh ulama besar di kota Martapura, yang mana ia adalah sepupu daripada Guru Bangil atau Syekh Syarwani Abdan Bangil. Beliau melanjutkan pelajaran menuntut ilmu agama itu di bawah bimbingan dan pengawasan langsung dari sang paman selama berada di kota suci itu. Jadi guru Kashful ini selektif, beliau menjaga dengan dua anak kemanakan waktu menuntut ilmu. Semana sidin yang mendidik, semana sidin dua yang menganjurkan kepada guru-guru sidin mengaji. Dan guru Kashful lah di dalam riwayat itu yang memilihkan daripada guru-gurunya mengaji. Nah ini makanya kita mun ada mana ada kawa sembarang lapas harus tinanduk, harus tahu. Ya ibaratnya pondok tuh ada sembarang pondok dimasukkan, yang penting jar pondok pesantren ya dikira sama. Kalau nanging mbah boleh ke kampung bisa apa jar membaca Quran minto waktu orang mati jar beapa itu mbah mati bawa makanan bepestaan kah ya. Nah apa untungnya jar sudah kematian buang-buang duit pulang. Kenapa jadi dibendaki batuk itu? Jangan tukarakan ke makanannya. Nah, timbang bulik, pintar pada kuitannya lepasnya, melajari benar, pintar pada orang kampung, pada kiai-kiai ini yang sebelumnya. Nah, kenapa? Salah masuk, salah jurusan. Dan pada waktu itu beliau menuntut ilmu di kota Makkah. Di antara guru beliau yaitu As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Nah, Sayyid Amin Qutbi ini luar biasa alimnya. Nah, Sayyid Amin Qutbi ini sempat juga abah guru itu bertamuan dengan Sidin dan mengambil beberapa kemuliaan ilmu dengan Sayyid Amin Qutbi ini. Dan di bawah bimbingan Sayyid Amin Qutbi juga lah abah guru itu yang daripada suluknya. Oleh karena kecintaan beliau pada guru beliau tuh, makanya ada anak Sidin yang diberi ngaran Muhammad Amin. Dan diantaranya lagi guru beliau As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau ini adalah ayah daripada Habib Muhammad atau Sayyid Muhammad. Wayah ini anak Sidin yaitu Habib Ahmad bin Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Menurut kisah daripada Guru Fahmi Zamzam, Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini atau wayah ini Habib Ahmad ini adalah keluarga orang alim. Kenapa jadi Sidin mengatakan keluarga orang alim? Karena tidak dikatakan keluarga orang alim kecuali tidak kurang 3 generasi. Artinya nih anak abah kai. Nah ini anaknya alim, mulai dari Sayyid Maliki, abah Sidin Alwi alim, Habib Abbas kai ini Sidin. Nah ini dilanjut lagi oleh anak Sidin Habib Ahmad, yang mana beliau ini terkenal kealimannya diantaranya adalah
pakar ilmu hadis, muhaddisin. Apa itu muhaddisin? Adalah orang yang hafal tidak kurang daripada 400.000 hadis Rasulullah SAW beserta dengan sanad-sanadnya. Jika satu hadis sampai kepada Rasulullah, sanadnya siapa yang meriwayatkan? Mulai dari Sidin Mambil ke gurunya itu hafal. Lahirnya perguruannya tadi di mana, meninggalnya pun di mana, tahu muhaddisin ini. Luar biasa. Nah, itu salah satu daripada guru yang membimbing kepada Syarwani Abdan Bangil tadi, atau guru Bangil. Yang ketiga adalah Syekh Umar Hamdan. Yang keempat Syekh Muhammad Al-Arabi. Yang kelima Syekh Hasan Al-Masad. Yang keenam Syekh Abdullah Al-Bakhri. Yang ketujuh Syekh Syaifullah Dagestani. Yang kedelapan adalah Syekh Syafi'i. Yang kesembilan adalah Syekh Sulaiman. Yang kesepuluh adalah Syekh Ahyad Ternyata ketekunan daripada beliau belajar daripada ulama-ulama yang terkemuka itu membuahkan hasil, sehingga beliau dipercaya oleh guru beliau, itu artinya dilepas dan dipercayakan untuk menjadi seorang pendidik di Masjidil Haram. Orang menuntut ilmu di sana sampai ngajar di sana tuh luar biasa. Bahkan sampai masa sekarang penduduk Mekah, penduduk Madinah, orang-orang di sana itu kadang-kadang menyuruhkan anaknya nih sekolah jurusan lain. Semuaan di sana kehendak orang tuanya itu adalah jurusan akhirat, jurusan ilmu agama. Tidak ada yang lebih membanggakan bagi orang Arab terkecuali anaknya itu menjadi ulama. Pokoknya bila sudah jadi ulama, paribahasa tuh habis, sudah puncak kesenangan kebahagiaan. Anaknya hitung sampai jadi, apakan lagi sanggup mengajar di Masjidil Haram atau Madinah. Luar biasa. Jadi orang yang umroh, yang haji tuh ini, tuh tahu tuh keadaannya di Masjidil Haram dengan di Masjidil di Masjid Nabawi Madinah tuh. Mbak tuntung sembahyang, lalu ada halakoh duduk kampus orang guru, umpamanya ulamanya tuh pengajian. Di ujung sana ada lagi. Hebatnya lagi, beliau ini berdua bersepupu ini diakui kealimannya dan mempunyai kecerdasan di atas kawan-kawannya yang lain. Dalam riwayatnya itu sampai terkenal dari saking alimnya berdua bahasa pupung ini, terkenal dengan sebutan dua mutiara dari Banjar. Dan hebatnya lagi, pengajian sidin ya kita tuh, majelis beliau itu di Masjidil Haram itu dihadiri oleh guru sidin. Ini yang hebat nih. Kita tuh ada perguruan hadiran guru tuh bisa gatal-gatal pian. Ada ini guru yang mendidik, memberi kepercayaan. Dan diantaranya menurut cerita yang disampaikan oleh tuan guru Banjar Indah, Saifuddin Juhri almarhum yang telah meninggal setahun yang lalu, pernah daripada Kiai Hamid Pasuruan. Beliau ini adalah orang ahli kasyaf. Kiai Hamid Pasuruan ini, beliau adalah khalifah daripada Habib Ja'far bin Syekhon Assegaf. Beliau itu khalifahnya. Pernah mempertanyakan satu masalah yang disampaikan kepada Said Amin Qutbi perguruan sidin juga, dengan membawa kitab. Kitab itu namanya apa? Kitabnya Mungkades Kilab itu Insanul Kamil kah apa ngaran kitabnya itu. Dibawa permasalahan yang ada di dalam kitab itu ditunjukkan kepada Said
Amin Qudbi, bahwasanya ada pertanyaan. Kenapa ujar Sidin? Jauhnya karena Sidin pada waktu itu ambil kesempatan di waktu musim haji. Karena singgah wadah Said Amin Qudbi di Mekah. Dipertanyakan, kenapa di Sidin jadi jauh-jauh Jawa kita? Jauh-jauhnya dari Indonesia ke sini betakun itu jangan. Maka ada aja Sidin, khalifahku Indonesia ada di Bangil ulang. Jadi kan Pasuruan dengan Bangil Arab. Bawa di sini ke situ. Cukup sudah. Jadi kada dijawab sampai ke sana. Akhirnya bulik Kiai Hamid beelanglah ke wadah Guru Bangil tadi. Yang mana Guru Bangil pada waktu itu masih belum jadi guru pengajar, masih berjualan kaca kan biasanya di situ. Jadi memotong kaca biasa. Datang dipersilahkan masuk, oleh Sidin suruh duduk, silakan Pak Kiai duduk. Nah, berkisah-kisah. Sekalinya Mbah itu membuka laci yang wadah Sidin duduk, hitungannya rajin membaca kitab, ujar Sidin di situ tuh menjuali orang dari situ. Jadi di bawah lacinya itu ada kitab itu, langsung ditunjukkan oleh Sidin ke Pian ini kalau pertanyaan Pian ini jawabannya. Padahal Kiai Hamid ini Pian ahli kasyaf yang mengkasyaf kepada orang-orang itu atau wali-wali yang lain itu, yang wanita sembunyi itu dibongkarnya oleh Kiai Hamid ini. Yang harap itu daerah sini Sidin tahu. Datang ke wadah Guru Syarwani, Sidin yang dikasap oleh Guru Syarwani, oleh Guru Bangil. Nah ini kalau di Sidin yang pian. Siapa Guru Bangil? Guru daripada guru kita, Guru Sakumpul. Jadi mun hendak lebih jelasnya lagi, pian hendak mengenal lebih dalam lagi siapa Guru Syarwani Abdan Bangil, lihat hasil didikan Sidin. Dia itu murid-murid Sidin. Di antaranya yang paling masyhur murid Sidin adalah guru kita Sakumpul, Guru Abah Guru Sakumpul. Nah itu murid Sidin. Nah di antaranya lagi kekayaan beliau adalah beliau ini tawaduknya luar biasa. Apa itu tawaduk? Rendah hati, rendah diri. Sekalipun beliau tahu bahwasanya beliau itu daripada keturunan orang alim, nasab Sidin sambung kepada orang yang luar biasa, Sidin tidak pernah membanggakan daripada itu. Bahkan keilmuan Sidin zahir wa batin. Jika ibarat Sidin itu hendak terbang. Jika tidak berjalan di atas banyu, berjalan. Jika hendak ada usahaan hitungannya mengambil makanan langsung dari surga, itu kawan. Dilakukanlah oleh Sidin itu kada. Bahkan berpakaiannya pun tidak nampak sebagai ketokohan atau pakaian besar seorang ulama. Sidin betapih berbaju yang pantas itu ya. Kalau itu imam bobolang sudah menunjukkan ketawaduan. Ada kita ini ilmu dedangaran aja sudah jadi tuan guru. Ilmu dedangaran wani sudah menghujam menyampaikan, padahal diantaranya pesan daripada Guru Bangil ini, jangan berani menyampaikan hukum sebelum benar-benar meneliti kebenarannya. Apakah andai kata ini Al-Quran, teliti memang bujur Al-Quran kan yang disampaikan. Andai kata ini memang hadis, apakah bujur-bujur sahih hadis yang disampaikan tadi, diteliti. Mau kata kan usah berpandir. Makanya ulama-ulama dulu itu kada setumat-tumat Quran, ketumat-tumat itu hanya hadis ada. Haknya menyampaikan Quran dan hadis itu pangkat ulama. Namun hitungannya kita ini ulama lain, nakal lain, ilmu dedangaran satu tumat hadis Nabi, sunnatullah dari mana? Berhafal benar.
Nah itu pesan Sidin lah kepada murid-murid Sidin. Di antaranya lagi pesan kepada abah guru kayak itu juga. Bila ada satu kewajiban atau bentuk ibadah yang mana hitungannya itu memang adalah perintah dari dalasan hitungannya lenyap, jangan meninggalkan ibadah tadi. Artinya secapek apapun, seletih apapun, sesusah apapun, jalankan. Karena di dalam menjalankan ibadah itulah daripada puncak keridoannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antaranya tuh, umpamanya nih garing, ibadah tetap yang wajib disuruh gawi. Kenapa? Karena disitulah letak kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala kita sanggup dengan sabar, dengan ridho. Makanya dalam riwayat Sidin tuh kada didengar waktu Sidin garing itu adalah keluh kesah. Bahkan dipertanyakan sakit kahian, garing kahian, ada di sini. Tapi guru-guruku datangan sudah. Berarti mengguru-guruan Sidin datangan tuh kada tapi lawas lagi. Tapi ditakuni sakit kah, mencucuk kah, jaga kita tuh ada di sini. Kenapa? Karena memandang yang memberi sakit tadi tuh itu siapa? Kekasih. Kekasih yang memberi. Nah itu hebatnya. Jadi berat tatkala kita diuji dengan keadaan itu sakit apa segala. Tapi tatkala kita sanggup menjalankan tetap di dalam taat tadi, maka disitulah ridhonya Allah. Sakit tapi sabar. Sakit tetap jalan hitung ibadah tadi. Sekali hitungannya meninggal, disitulah letaknya hitungannya surga dibuka selebar-lebarnya untuk kita. Nah, ada yang sebaliknya itu kan kada kayak itu, tatkala sakit luka-luka sah timbul. Lalu hitungannya sakitlah, kadang sakit lagi nya merantan ya. Kawalah berdiri, jangankan berdiri, berduduk ya hitungannya asap pecah, hitungannya tetuban macam-macam. Nah, pokoknya hanya hitung sakit kepala, hitungannya hanya sakit kepala, rasa pecah sudah jadi. Jangan tapi hendak keparak hitungan binilah, hitungannya aku nih sakit kepala. Nah, kalau kena hitung malayang jelaskan asbab apa segala nih. Kalau sakit gigi, udahnya. Motor aja hitungannya lewat padahal jauh, bungol bener dia. Belum nyaring-nyaring dia ada tahu orang sakit gigi. Kenapa orang mau urus sakit gigi seorang di tengah jalan? Dan diantaranya lagi karomah. Namun sampai karomah ini dia hitungan mengisahkan mereka dilawas lagi empihan enggak. Jadi diantara karomah beliau waktu tahun 1950-an, di situ 50 itu pertemuan Sidin dengan guru anu tadi Kiai Hamid waktu Sarajevo 1970-an. Beliau membangun pesantren karena orang yang datang ke sana banyak. Kenapa? Keciuman orang. Padahal Sidin sangat menyembunyikan daripada ilmunya. Tapi karena tadi ulama tersohor yang ibaratnya tuh takluk ya orang hitungannya kan. Nah memang Kiai Hamid dengan Guru Bangil nih sangat berkasih sayangan. Jadi siapa orang apabila hendak ke rumah Guru Hamid, tersinggah umpamanya di wadah Guru Bangil dulu, sampai ke sana tuh langsung disambut oleh Kiai Hamid. Padahal bahari kada ada telepon, bahari kada ada HP. Atau sebaliknya, orang nih murid daripada Kiai Hamid umpama hendak bailan ke wadah Guru Sarwani, belum sampai rumahnya sudah bersih, dibersihkan, disambut. Nah, jadi ulun pernah juga mendapati yang kayak itu tuh di daerah kita Banjar sana. Ikam yang diutus oleh guru anu ya, maka tahu. Jika hitungannya
jam-jam siang atau pagi. Ini jam 12 malam, iya tuh dinyalain lampu, dibuka lawang, tikam kayak yang disuruh guru anu aja. Hebatnya. Berarti dulu harap orang dulu lah itu masalah HP ini. Nah, zaman Nabi ada juga kalau kisahnya yang hitungannya yang ditampaikan tuh Baitul Masjidil Aqsa, lalungkongnya sekian, lawangnya sekian, mau dilihat akan gambarnya. Nah, model HP ini Nabi sudah menjalani itu dulu. Nah, jadi mungkin orang tuh terkisah gitu yang itu tahu itu dicari ya nang wayah ini nang kau bergambar tuh cuplikannya tak. Jadi diantaranya karamat beliau pernah satu waktu rumah beliau ini dinaikinya oleh Belanda. Jadi Sidin santai ya. Jadi dalam riwayat itu Sidin tuh meniti kabel, padahal kabel tuh halus, meniti kabel disetrum ada, tahan setrum. Membawa itu Sidin apa? Kacang hijau, dilempar Sidin kacang hijau dari tabur ke Belanda tadi. Jadi Belanda tadi hanyut iya benar dibawa banyu baah, banyu deras, bekunyung hitungannya padahal di tanah kering, bekunyung. Imbah ditimbai Sidin, nah, kacang hijau tadi. Lalu dihantam ya oleh santri-santri Sidin Belanda tadi. Ini sibuk bekunyung, ada bubuhannya berdiri, jajak buahnya. Jadi Sidin ini pulang ahli bela diri. Jadi guru-guru bahari itulah komplit, mana alim, mana kencaknya bisa main harap ilmu hebat, tapi kada dahi tong patenteng ni nah tacut kada dah jagau sangwani-wani mamai orang sembarangan kada dah, kecuali pelipitan sudah kada kawal lagi, hendak situnya berjauh dan ada ya. Dan diantaranya waktu Sidin tadi yang membangun aran ujar guru saya Saifuddin Zuhri itu wali, ukuran wali. Jadi ditakuni oleh tukangnya, kayu habis, semen habis, pasir habis. Kayak apa kita nak melanjutkan nih? Hitungnya Sidin apa-apa yang habis. Yuk catati, dicatat ya. Ambil dari kantong kosong keluar duit, berapa jana? Ini jaka hitungannya sempat belajar nih, hitungannya lah ilmu ini lah orang benar satu. Alhan pada Kanjeng Dimas masih menyimpan tangan di belakang. Nah, ada Sidin ini berhadapan orang. Ada yang tapak Sidinnya. Nah, di mata orang pun ada tetamu yang kayak itu tuh. Orangnya menunduk kayak gini. Tuan guru juga. Menunduk sama sahuan bubuhannya. Nah, jadi bagi Sidin tuh pagi berbagi duit. Kalau harus kantong nih. Pokoknya kenanakan seapa banyaknya cukup tuang duit nih. Maka kada boleh lihatan. Dia ke 10.000 rata. Ada disiapkan Sidin ada kalau kempeng anunya kantongnya. Ulun pernah juga mendapat beburuan kayak itu juga. Ada kenanakan mengiau dan Sidin kait jar ukah menjadi minta duit jar jurulun. Padahal perguruan tupian melihat ambayang Sidin tuh ukah udah daripada keluarnya pengaruh kewibawaan Sidin tuh. Nah, ada kita ini kan guru-guru yang lain nih, apabila hitungannya ada melihat disasahan. Untung ketemu pian aja. Amon Sidin nih bermamai kada biasa, tapi melihat Sidin lewat gimon masih ada jalan bersembunyi. Iya tuh kenanakan tadi kelupak benar itu. Kai diminta duit ya. Maka Sidin kada mau bawa duit. Bagi Sidin kayak ini mah kantong keluar duit. Jika sedikit 50.000. Ini harap lagi. Nah, siapa beliau itu? Murid-murid daripada Guru Bangil. Yang masyhur
di masa sekarang itu adalah hampir semuanya murid guru Bangil, khususnya di Banjar, Samarinda, bahkan yang di Pangkalan pun ya masyhur Wayahini tuh salah seorang daripada murid Sidin. Ada di antaranya murid Sidin ini yang memali sampai Wayahini karena mau campur urang ada juga. Tapi hebatnya tuh nah, melajari urang dari dalam kamar. Kada pernah keluar dari kamar, tapi orang mengaji dengan Sidin dari luar kamar. Bukan orang-orang biasa tadi tuan guru yang di siang pondok pesantren tuh mengaji dengan orang yang kada kemana-mana di dalam kamarnya. Siapa? Mengaji dengan guru Bangil. Mas itu kurang. Jadi betunduk kayak orang-orang murid daripada guru Bangil ini, masya Allah, betunduk senyaan orangnya. Ada nang iradah itu. Kenapa? Menunjukkan hitungannya ilmu yang dipelajarinya itu adalah memang ilmunya Allah Ta'ala, ilmu yang menjadikan puncak daripada keilmuan itu adalah puncak kehambaan. Mun kada sampai kepada mengaku diri kepada hamba sebujur-bujurnya hamba, masih pasti tetap beungal kepala, artinya sombong, ujub, takabur masih ada. Nah, jadi garis bawahnya daripada pengajian kita pada malam hari ini mengambil intisari ibrah daripada perjalanan hidup seorang waliullah tersebut adalah seberapa tinggi pun kedudukan kita jangan pernah sombong. Sedalam apapun ilmu pengetahuan kita jangan pernah sombong. Semulia apapun daripada keturunan atau garis keturunan kita jangan pernah sombong. Karena diantaranya yang menjadi penyebab orang itu sombong adalah hal-hal yang seperti itu. Nangkala bebiniannya bunga serupa, cantik rupawan, yang lelakiannya ganteng gagah. Nah itu menjadikan diri sombong juga. Jadi tujuan menuntut ilmu, mengaji ilmu itu diantaranya selain memang menjalankan perintah Allah, menjalankan syariatnya dan perintah Rasulullah, adalah untuk mengurangi kejahilan diri dan juga untuk mengetahui kekurangan diri, supaya hasil daripada mengaji tadi, menuntut ilmu tadi, tahu bahwasanya jahil itu adalah hak kita sebagai hamba. Jadi hilanglah arti kesombongan, hilanglah daripada takabur, yang mana itu adalah dosa sekujur tubuh atau syirik khafi yang terletak di dalam hati. Wallahu ta'ala a'lam. Untuk mengambil barokah,